Shalom, shalom saudaraku, dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Rusia, di Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami pada hari ini. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 126 ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudaraku, saat-saat ini tidak sedikit orang-orang percaya yang mengalami guncangan dalam hidup mereka. Banyak rumah tangga Kristen mengalami guncangan karena situasi sekarang ini. Terjadi hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri akibat kehilangan komunikasi, perselingkuhan, dan sebab yang lainnya. Dan hal ini menyebabkan rumah tangga diambang kehancuran. Lalu ada pula anak-anak muda yang masuk ke jurang pergaulan buruk, sehingga mereka menggunakan narkoba, melakukan free sex, memberontak terhadap orang tua, melakukan tindakan kriminal, dan sebagainya. Secara manusia, orang berpikir keadaan ini pasti akan membuat kehidupan hancur dan tidak tertolong dan mustahil untuk pulih kembali. Saya katakan itu tidak benar saudara, sebab Tuhan mampu memulihkan kembali apa yang hancur berkeping-keping menjadi utuh kembali. Kita sebagai orang percaya harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada berkat, ada pertolongan, ada kesembuhan, dan juga pemulihan di segala aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Namun untuk mengalami berkat dan pemulihan Tuhan, kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita, sebagaimana yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat supaya beroleh pemulihan. Yang pertama adalah kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Merendahkan diri memiliki arti yang berbeda dari rendah diri atau minder. Merendahkan diri merupakan lawan kata dari meninggikan diri. Merendahkan diri berarti membiarkan diri kita berada di tempat yang lebih rendah dari orang lain, di mana kita bersikap apa adanya, terbuka dengan kelemahan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan berarti menyadari akan kekurangan, menyadari akan keterbatasan dan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Juga berarti menyadari akan keberadaan kita sebagai orang berdosa dan memohon pengampunannya. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan disebut pula sebagai orang yang rendah hati, dan orang yang rendah hati dikasihinya. Oleh karena itu, marilah kita berkata jujur kepada Tuhan, saudara, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, maka Dia akan mengampuni dan memulihkan kita. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa adalah awal menuju kepada pemulihan.
Firman Tuhan berkata, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Alkitab menyatakan bahwa jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Sebaliknya, Tuhan sangat membenci orang yang suka meninggikan diri, angkuh, dan sombong, seperti yang diperbuat oleh seorang Farisi saat berdoa. Kesombongan adalah salah satu penyebab Tuhan memalingkan mukanya terhadap seseorang. Orang yang meninggikan diri sulit mengakui segala kelemahan dan dosa-dosanya. Jika demikian, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan pemulihan. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Jadi Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dan yang kedua, saudara, kita harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang tekun berdoa ketika dalam masalah saja. Namun saat segala sesuatunya berjalan baik dan lancar, mereka tidak lagi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan mau kita berdoa dengan tiada berkeputusan dan tidak jemu-jemu di segala keadaan. Itulah jawaban mengapa kita jarang beroleh jawaban atas doa-doa kita, yaitu karena kita tidak tekun berdoa. Mencari Tuhan harus menjadi fokus utama dalam kehidupan kita. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Oleh karena itu, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajah-Nya selalu. Saudara, kita harus mau mencari wajah-Nya senantiasa. Firman Tuhan berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Mari saudaraku, kita datang dengan merendahkan diri di hadapan-Nya, mengakui keberadaan hidup kita saat ini, tekun mencari wajah-Nya setiap waktu, dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Maka nantikanlah pemulihan Tuhan sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara. Yesus berkata, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami saat ini, keadaan yang secara manusia mustahil untuk pulih kembali. Namun di tangan Tuhan itu adalah perkara yang mudah, bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kami tidak bisa hidup di luar Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, ajar kami melakukannya dengan setia. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Taiwan, di Rusia, di Amerika Serikat, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati hidup mereka. Buka jalan di dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, di dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan. Ampuni kehidupan mereka ya Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, bencana alam. Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi mereka semua. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Berdoa bagi bangsa kami, Indonesia saat ini ya Tuhan. Saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi-sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Saya berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit, yang terpapar virus COVID-19. Tuhan belas kasihan Tuhan, Tuhan menjamah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa.
Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.